Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali berjumpa dengan konten ini Jalan Hijrahku, dan ini adalah episode ke-13. Dan kita sekarang sedang berada di Riam kanan, tapi kita nggak tahu apakah di sana ada Riam kiri, depan belakang, apalagi atas bawah ya. Hanya ada Riam kanan ya. Pembangkit listrik ya, di sini juga ada pembangkit listrik ya. Oke, al-musyahidun al-kiram, seperti biasa pada konten ini Jalan Hijrahku, yang kita mewawancarai sebagian ikhwah, yakni jamaah pengajian, dan kita bertanya kepada mereka bagaimana yakni pengalaman, atau lebih tepatnya mungkin proses dari sebelum hijrah, ketika hijrah, dan kemudian sudah sampai kepada tujuan insyaallah. Dan kali ini kita bersama ikhwah kita bernama David ya, pakai T ya. David pakai T. David pakai T. Kalau ente apa? David pakai D ya. Kalau ente Herman ya. Oh enggak sama ya. Itu jauh ya. Itu jauh ya. Bersama David Wibisono. David Agus. Oh, David Agus Cahyanto. Oh, Cahyanto. Itu dari mana Wibisono itu kepala? Nama antum semuanya atau ada nama ayah itu? Enggak ada itu nama full ya. Memang standar nama-nama kita di Indonesia ada yang 2 kata, ada yang 3 kata ya. David pakai T, Agus Cahyanto. Cahyanto pasti cahaya ya. Kalau Agustus. Oh. Kalau David itu nama kota. Nama kota? Hampir kayak gini kan namanya Dampit. Oh, Dampit. Jadi diplesetin. Ada itu dulu kan Abah itu salah nyantumkan ke akte. Ininya punya David. Tapi jadi keren. Iya. Oh, dari Dampit. Kota mana itu? Malang. Oh, di Malang. Ya. Oh, Dampit ya. Ya. Jadi Selatan. Pemirsa ketawa. Jadi pemirsa, David ini, David pakai T, asalnya dari Malang ya. Ya. Dari Malang. Biasanya anak tanya ke ikhwah itu tentang pertama kali kenal dengan kajian sunnah atau dakwah sunnah. Kalau bisa diingat dulu, antum awal mula kemudian kenal dengan kajian sunnah itu apa sudah dari Jawa atau pas sudah di sini? Baru di sini, Kak. Oh, bisa diceritakan antum dari Jawa ke sini kerja atau apa waktu itu asalnya? Ulun itu kerja kan sebenarnya pertama dulu itu ulun kerja di Jawa. Nah, pergaulan ulun itu di sana itu lumayan hancur lah. Oh iya. Kalau dibilang. Nah, pas saya hancur, umur berapa? Itu masih lulus SMA gitu? Lulus SMA. Oh iya. SMA sudah hancur juga kan. Kerjanya apa waktu itu? Ulun dulu kerjanya di di jalanan kayak tukang parkir. Oh, siap. Jaga toko kayak gitu dulu. Siap. Tapi lingkungan cukup buruk ya? Buruk sekali. Buruk sekali sih. Terus antum memutuskan untuk pokoknya harus merantau gitu ya? Atau ingin keluar dari komunitas yang buruk atau gimana? Enggak, sebabnya itu loh. Itu belum ada pikiran dulu. Oh, iya. Kan cuma pikirannya gitu. Pengen kerja? Enggak, kan gini. Semua orang di kampung itu bilang kalau kamu nggak keluar dari sini, kamu bukan rusak terus. Bahkan nggak ada kemajuan. Nggak ada kemajuan, gini-gini aja gitu. Nah, semua orang yang keluar dari kampung ulun itu, semuanya alhamdulillah lebih baik lah daripada yang sebelumnya. Iya. Itu. Jadi bukan berarti nggak ada orang baik di situ ya, cuma buruknya banyak ya. Ya, buruknya lebih banyak tapi. Dan kampung ulun itu dimanapun terkenal. Nah, itu paling terkenal. Jadi biasanya kan gini. Kalau ulun kan biasanya dulu kan bolos sekolah kan. Kamu orang mana? Oh, pantas saja. Nggak jadi daerah nih sudah. Jadi nggak dianggap biasa. Biasa sudah biasa. Jadi mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang mungkin. Itu sampai sekarang ya. Sampai sekarang dan. Itu kalau namanya sudah itu udah biasa sudah orangnya. Guru memaklumi ya. Oke, lanjut. Di sana antum ikut orang tua atau hijrah sendiri? Dan pilihannya kenapa Banjarmasin? Atau ada ke kota lain dulu? Enggak, kan dulu kan ulun kan kerjanya di setelah hijrah itu keluar Lantat.
kerja di kayu-kayuan. Nah, di kayu bagian teli, ngukur kayu, kayak gitu kan. Masih di sana atau udah? Iya di sana. Oh, masih di sana. Di sana. Nah, terus ada kakak kan. Kan dulu variasi. Ulun juga pernah belajar variasi dulu. Iya, nah, kakak ditarik ke sini. Ntar dulu, anak potong. Nmax saya yang masang stiker kakak apa adik sih? Kakak Antum. Iya. Nmax saya yang pertama kalau Antum ingat yang warna-warni itu, warna rossi itu kakaknya Mas David yang masangin. Dan yang kedua juga ya kalau nggak kalau yang kedua iparnya Masaan. Dan yang ketiga udah dijual Nmax-nya. Terus nah, iya kan lah. Jadi belajar variasi juga ya. Iya, dulu sudah ke sekolah masih ulun sudah kerja jadi variasi Deko kayak itu sudah pernah semuanya. Nah, karena kan sudah anak SMP kelas 2 itu ayah sudah meninggal. Oh, gitu. Jadi kerja sendiri. Nah, kalau mama sampai sekarang masih ada? Ada, alhamdulillah. Iya. Masih ada. Nah, itu kan sudah kan kakak sudah kerja di variasi, sudah bisa. Nah, akhirnya ada kawannya yang di sini dulu, yang di bengkel yang di Pals 9 itu. Dia putuskan untuk pulang ke Jawa lagi. Nah, bengkel AC itu ya? Iya. Apa namanya? Simon. Oh, AC Simon. Itu teman kakak ya? Iya, itu dulu kakak di situ kerja sama Mas Sugeng juga kan? Iya. Nah, itu juga. Nah, akhirnya itu dia udah kerja duluan, Antum masih di Jawa? Masih dia udah di Jawa. Gitu. 1 bulan kemudian aku dipanggil karena ada banyak lowongan. Oh, siap. Terus? Nah, akhirnya ulun berangkat ke sini, akhirnya mau belajar aja. Karena kan bisa belajar mengemudi mobil, kayak gitu kan, bisa belajar AC, variasi juga. Oh, Mas Sugeng asal itu juga? Sama, kita. Habis itu baru menyendiri sekarang? Kakak, ulun sama Mas Sugeng itu sama satu kampung, satu desa. Satu kampung. Cuma beda aja, kayak ibaratnya ulun di kakak, Mas Sugeng di Segalo, kayak gitu aja. Oh, iya. Kalau di sini beda komplek gitu. Siap. Ya kayak gitu aja. Yang pertama kali sebelum kakak Antum Pak Sugeng duluan atau mereka bareng? Oh, Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng berapa tahun sudah di sini? Sugeng dulu, habis itu baru kakak Antum. Kita siapa namanya? Lupa. Siapa? Kakak Antum? Dian. Mas Dian. Sekarang di Intan Ilmu ya? Di Intan Ilmu juga. Halo Mas Dian. Kawan-kawan kita wawancara. Kawan ketemu kita ya. Kemudian pas ada lowongan kerja baru Antum dipanggil. Dipanggil di sini. Kan dulu kan tambang tahun berapa sih? Itu sih. 2011 ya. Oh, Masjid Imam Syafi'i belum ada. Belum. Iya, belum ada. Masih dibangun itu. Iya. Nah, itu kan sudah di sini kan. Ulun sudah dulu? Sebenarnya sudah ulun berhenti dulu dari Jawa sudah berhenti dari kayak terus akhirnya ke sini rokok. Akhirnya ulun mikir, ulun merokok tapi kayak gini aja kalau nyoba berhenti, ngomong kan iseng-iseng berhenti. Akhirnya berhenti. Terus kemauan sendiri aja ya, nggak ada ngasih tahu ya? Nggak ada. Berhenti, terus berat nggak sih? Berat. Berhenti sebulan, kembalinya lebih parah. Oh, gitu. Kalau orang sampai nggak bisa tahan, berat lebih parah. Bisa ulun biasa 1 pak, itu bisa 2 pak. Sama kayak orang narkoba ya. Kalau misal balik lebih. Kalau narkoba itu, kalau orang nggak kecanduan benar itu masih alhamdulillah bisa aja. Gitu ya? Tapi kalau rokok itu sudah meskipun dikit aja, enak kayak gitu kan. Ngebalasnya langsung 2 nggak? Enggak gitu ya. Tapi kadang habis langsung lagi gitu. Oke, lanjut. Nah, kayak gitu. Nah, terus itu kan alhamdulillah akhirnya berhenti lagi sudah. Agak lama 2-3 bulan. Nah, akhirnya itu ada Pak Arif yang polisi. Pak Arif polisi, siap. Cidin itu kan temen bos yang di bengkel. Jadi Cidin tuh nyervis. Iya, nyervis ke situ. Cidin tuh. Nah, Cidin tuh nawarin Mas Sugeng akhirnya. Ini lo gak kajian sini. Nah, yang pertama kali ditawarin Mas Sugeng ya? Mas Sugengnya. Ulun diajak, ulun nggak mau karena apaan itu anjing, nggak ada tahlilan, nggak ada itu kayak itu. Nah, gitu kan sudah. Anak mikirnya sudah kalau Antum tahlilan boy ya. Lah, akhirnya itu dalam makna yang lurus ya harus la ilaha illallah ya harus. Terus akhirnya ditawarin Mas Sugeng. Wah, ada ngaji aja. Wah, baca loran aja kata Mas Sugeng gitu. Ada? Oh, enggak ada kah? Lu tiket taksinya aja. Hari Ahad pagi. Oh, itu awalnya. Ahad pagi. Jadi kalau misalnya awal-awal berarti itu sudah tahun 2013-an ya? Lama berarti. Sudah, 2015. 2015 malahan ya? Sudah. Oh, Ana udah enggak ikut ngajar berarti. Itu Ana awal-awal, Ana generasi pertama aja. Itu sudah bukannya Muslim, itu sudah. Iya. Remisnya sudah generasi 2 ya? Masih generasi 1 dong. Lem, remis itu generasi berapa sekarang, Lem? 3, 4? Masih Rizky, masih. Antum generasi 1 kan? Iya. Oh, iya. Dia masih Muslim. Masih Muslim ya? Iya.
Tapi dulu masih Isbal dulu. Oh gitu. Datang ke situ sudah. Jadi pokoknya antum ke misi itu bukan untuk kajiannya ya, Bukan, ikut tahsinnya doang. tahsin aja. Ya? Akhirnya kan lama-lama pas duduk Ustaz Ahmad itu pas duduk. Kok seru kajian ini? Iya. Akhirnya ulun penasaran. Emangnya main petasan? Seru ya kajiannya seru terus. Nah, terus akhirnya kan Bentar, itu antum kan tahsin, kok ada kajian? itu nggak tahu pas apa Oh, ya? antum berarti ikut ke Ar-Rahmat Bukan, mungkin ada habis di situ. tahsin. Ada di situ. Ada pas Enggak, kalau tahsin enggak ada kajian saya subuh. enggak itu Iya kan Lem? Enggak ada kan? enggak pas itu kan ulun mau tahsin tapi nggak tahu kan ada info tapi ternyata diganti kajian. Oh gitu. Ada pas Iya, itu. oh iya, Ada siap, itu. siap. Pas Ustaz Ada Ahmad momen itu ya. Iya, ada pas momen itu. Dan Ustaz Ahmad yang Ulun datang pasan itu. Nah, ingat enggak materinya apa? lupa tuh apa Lupa ya. itu. Tapi Mas Dian udah ada ngaji belum? Dulu antum ya? Belum. Malah itu antum ya? berantem nanti itu. Oh iya, lanjut. Nah, terus kan kok kajiannya kok seru ya? Akhirnya ingat tentang sholat. Oh, tentang sholat. Sholat itu. Antum sebelumnya emang bolong-bolong. Jadi bagi antum, kok gini? Enggak Ada ya? sholat aja ya. kok beda kan yang dijelaskan Ustaz Ahmad beda kan. Akhirnya mau nanya, "Tat, kan sini buli kan selesai kajian buli." Om cegat itu lah kan. Iya. Kenapa kajian kok ini-gini kok gitu? Mau anu bertentangan dengan yang antum paham sebelumnya. Yang paham, iya. Oh iya. Ini, terus nggak bisa dijelasin langsung duduk sekalian Mas. Antum harus duduk tiap hari. Akhirnya Nanggung datang dari itu. Sudah ikut terus ikut. Soalnya mungkin pertanyaan tuh banyak ya. Banyak kan. Iya. Jadi akhirnya ikut terus. Kata Ustaz Ahmad, antum harus ngaji tiap hari gitu. Iya, antum nggak bisa duduk sekali langsung jelaskan selesai sudah. Nggak bisa. Masalah sholat nggak bisa, harusnya datang sehari itu. Iya. Dan waktu itu kan bulughul maram ya. Pelan-pelan kan. Iya. Kan masih sepi tadi dulu. Iya. Terus. Nah, akhirnya itu datang. Akhirnya sudah datang terus. Satu ahad itu terus. Sepekan itu datang terus. Datang terus. Iya. Kalau subuh jarang kan karena kan jauh masih. Iya. Entar waktu antum kerja di Simon AC, antum tinggalnya di mana? Di Simon situ. Oh, di situnya ya. Oh, ada mesnya. Muncrat nih. Di situnya ya. Nih. Oh, Masya Allah. Akhirnya ngaji terus. Sekarang kemudian pergumulan di Tapi keluarga. ada kisah lucu satu kali. Siap. Ana Ustadz siapa ya? Yang menjelaskan lupa pas Dauro itu. Oh, Dauro ya. Ulun masih berarti tamu ya. Iya. Nah, itu menjelaskan tentang kekuatan bismillah ini ya. Lah, ulun nyoba akhirnya. Dari Pal 7 sampai Imam Syafi'i sampai Pal 9 jalan kaki bismillah aja. Jadi itu. Nggak capek sampai sana. Tapi buliknya sudah tepar. Yang dijelaskan di dunia bismillah itu insya Allah gini kan. Entar itu Ustadz siapa ya? Anda ingat itu materinya? Iya. Itu ulun masih ngangkat apa itu? Sama Abu Bon Muslim masih ngangkat hambal dari kalau nggak salah dari Asalam itu. Oh, antum di MIS udah masuk bagian dari MIS waktu itu? Belum bantu-bantu. Itu masih bantu-bantu aja. Oh, bantu-bantu aja. Ingin bantu kan cuma. Ingin bantu. Bukan istilahnya bagian dari yayasan belum, gitu, atau belum. bagian dari KM enggak ya? Ulun masih baru itu masih sebal masih. Oh iya. Siap. Lanjut. Nah, sekarang kan antum sudah mulai ngaji. Tapi masih isbal ya. Cuman banyak hal yang antum ketahui yang lalu itu banyak yang beda gitu ya. Beda jauh. Antum menghadapinya gimana? Dia dengan bertanya itu berarti ya? Biasa aja. Kalau dulu sempat berantem juga kalau pertama-tama. Kan akhirnya lama-lama ngaji kan tahu kata Ustaz, jangan pakai kekerasan kayak gitu. Kalau orang depan sudah, kalau antum nggak kuat, nggak mampu untuk menjelaskan ya sudah, ingkari aja. Poin apa antum ribut sama Mas Dian? Sering kan ini kan biasanya di bengkel kan dulu kan kalau ada sound system besar kan, etal musik. Dan musiknya tuh kesirikan semuanya, Oh. Sampai kesirikan. Kalau ulun musik biasa kan masih toleran masih. Itu jadi kesirikan. Wah, sirik gitu. Sampai masuk gitu. Ih, sirik lah. Kita berdua sama apa ngomong baru ngaji kayak gitu ngono. Tapi antum sama Pak Sugeng ya? Iya, sudah. Emang Sugeng aja. Mas Dian musuhnya 2. Iya sih. Mas Sugeng makanya kakak ada. Oh, ada yang lain juga? Ada banyak. Tapi antum sabar pelan-pelan ya? Ya enggak, lu masih ya masih kenceng juga ya yang namanya. Ya baru-baru kan. Lanjut. Waktu itu kita antum cerita dulu. Ya kan berantem terus sebenarnya hampir tiap enggak ada rukun. Tapi alhamdulillah lama-lamaan kalau kata Ustaz Ahmad jangan pakai kekerasan pokoknya intinya antum sabar akhirnya alhamdulillah kakak aneh, ikut Jumatan. Dia ikut Jumatan. Malah dia yang pengen ikut Jumatan. Iya, pernah Jumatan. Antum nggak ngajak padahal ya? Ada. Dia mau Jumatan, tapi aku mau ke sana, nggak ke sana loh. Nggak apa-apa 4 dulu.
akhirnya dia kadang-kadang jalan ke sana untuk sholat. Akhirnya alhamdulillah lama-lama langsung tempat terus. Nah akhirnya kajian sudah gitu. Udah nikah belum waktu itu? Belum ya? Sudah belum sudah nikah. Oh iya. Di antara yang kita bantuin malah kakaknya ya. Oh antum proses ulun pertama katanya sukses pertama. Man sini man, masuk kepalanya man. Ingat Mas Rahman ya, episode 1 ya. Nah itu di antara yang bantuin Mas David mendapatkan istrinya. Gimana ceritanya saya? Oh asik Fit, ceritanya Fit seru. Oh seru itu tadi. Nggak apa-apa sedikit aja. Antum mancing aja biar gimana? Kan antum dulu waktu itu kan istilahnya udah ngaji, habis itu pengen nyari istri. Ketemu sama Mas Rahmannya nih loh. Belum kenal lah. Belum kenal. Belum kenal Pak Apriyadi. Emangnya dia siapa gitu ya? Pak Apriyadi, Mas Sugeng, Pak Arif sama Pak Abdurrahman Rahimahullah. Itu aja yang kenal ulun. Iya. Belum kenal. Yang dulu kan ungkapkan pengen menikah. Enggak ada. Tapi dijariin. Mas Sugeng sama Pak Apriyadi langsung cepet nikah gitu aja. Belum siap. Akhirnya Mas Sugeng bilang Pak Abdurrahman kan langsung dicarikan, ada sampai ini yang kelima kali baru berhasil. Yang kelima? Tapi semalam sama Yazid juga ada. Tapi belum ada jawab, masih belum ada jawaban, gantung loh. Anak nggak mau sudah, biarin aja. Akhirnya Pak Priyadi ini kesini. Pak Priyadi ke Rahman. Nah akhirnya. Akhirnya dapat itu sudah. Baru kenal sama Mas Rahman ya. Ini di antara yang sukses pertama ya Man. Anda sama Rahman ya, kita sama-sama punya pengalaman. Kadang-kadang kita kurang selektif. Menggali info dari seorang ikhwan, begitu nikah, wah totonya tidak seperti yang terlihat. Akhirnya kasarnya itu kan yang malu kan yang kita juga yang bantuin. Serius ini Anda cerita kantung habis 2 kali gagal ya Mas. Anda totonya Rahman ulun juga aja. Berarti kita harus lebih hati-hati, enggak sekedar bantu. Sama ulun juga pernah. Iya. Antum pernah bantuin juga? Sampai ditolak, wah ini cuma tukang wadai. Astagfirullahaladzim. Ulun sih tetap langsung ulun bojok orangnya itu kan agar mau, karena kan dia kan sudah nggak mau, dia sudah kawan. Nah, akhirnya mau dia, alhamdulillah. Najurnya perempuannya juga mau, datang ke orang tuanya. Nah cuma tukang wadai aja, aku sudah lulus kuliah. Nah, langsung drop orangnya itu, langsung nggak mau lagi dia. Maksudnya antum bantuin orang, tapi orang itu ngelihat apa yang antum kerjakan ya. Memangnya ada apa dengan tukang wadai? Kalau tukang wadai tapi yang anaknya juga kan dia tukang wadai. Oh, tukang wadai. Oh, dia ikhwannya tukang wadai. Tapi kalau nyuplai satu Banjarmasin kan sugih, saya. Iya. Karyawan, Oh, karyawan ya. Iya. Kenal dia ketawa itu. Dia juga kenal loh. Iya. Insya Allah nanti ya, kita akan wawancara si tukang wadainya ya. Karena ada sudah di Jawa dia. Oh, udah di Jawa ya, Wad. Bukan bisa video call. Tantaran enteng ganggu kamera ini. Tahu tantaran pemirsa? Nah itu tuh tantaran. Lanjut sama Mas Dian sering ribut gitu. Kalau sama Pak Sugeng nggak pernah ya? Nggak pernah alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Cuma kita sering bercanda aja. Jangan ngelakuin itu bid'ah. Itu aja sini tadi itu. Jadinya ketawa-tawa sini. Kalau sama istri kan berarti tidak ada perdebatan kan dapatnya di kajian kan, akhwat kajian kan. Ada juga. Itu lebih seru itu. Iya. Sambil makan es kero ya. Ini es kero kah es yogurt kah? Es kero. Hijaunya rasa apa? Itu rasa melon loh. Melon kah? Sekalinya antum ini warnanya aja beda sih, hai. Rasanya sama. Ayo pemirsa. Es kero. Kero Sakti. Itu ada tuh. Itu kera ya. Oh iya. Lanjut ya. Sama istri sekarang. Kan dulu kan pas ngajar. Nah, akhirnya kan sudah cocok. Akhirnya kan kayaknya Anda berteman sejak awal sama istri antum, bahkan sebelum nikah sama antum ya? Iya. Namanya? Iin. Iya. Kenal. Mbak Iin Safitri. Iya. Iya. Kenal. Lama sudah. Soalnya kan ada kawannya, dia berapa kawan dia lama sudah. Mulai yang jalan ke Imam Syafi'i belum jadi itu kan dia sudah ikut. Oh iya, maksudnya dia generasi awal-awal akhwat ngaji kayaknya. Iya memang. Dia istrinya Gina. Istrinya Mas Rizky Akbar, saya Rizky Akbar yang ikut Mbak Gina, itu generasi awal. Di zaman dimana waktu itu bisa dibilang nggak seramai jauh dari sekarang, agak susah nyari istri waktu itu. Sekarang kita aja dulu masih separuh Iya. Ya kan tebaknih berapa data yang masuk ke anak akhwat yang minta carikan suami? Nggak tahu dulu. Lebih. Gimana? Kan dulu sempat anjuran, nah tinggal akhirnya kita datang ke rumahnya.
Aha. Anak- Sama Mas Rahman nih. Ini Mas Sugeng kan perwakilan dari yang tua kan Mas Sugeng kan. Ya itu cuma ketawa aja sih nggak bisa ngomong. Ini ketawa. Itu serupit ngomong ketawa ulun dia. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu hari itu memang ulun mau ketawa aja tuh. Iya. Bagi antum itu prosesnya aneh nggak? Aneh Tat. Aneh. Berarti entar sebelumnya dulu antum pernah pacaran atau gimana? Pernah. Pak. Oh iya berarti aneh nih kan kok langsung ketemu. Ya iya. terus. Nah itu kan akhirnya selesai kan. Kisah itu selesai. Nah akhirnya kan ulun nih bilang kan WA-an namanya. Tapi cuma ulun nanyai kapan siap untuk menikah gitu aja. Iya. Bukan Habis untuk nazar, yang, iya. Ya bukan untuk yang Artinya bertanya habis apa nazar kabar. antum mantap untuk lanjut ya? Iya. Oh Sudah. iya. Dan sudah kan. Nanti apa? Ulun bilang abah dulu. Ulunnya bilang kan kata istrinya itu. Beberapa pekan kemudian ulun bilang kapan bisa ulun datang ke situ abah lagi sakit. Langsung Antum pengen ketemu abahnya juga dulu ya? sudah ketemu tapi kan mau lanjutan yang biar bagus kan ngomong kan secara meminta kan. Nah terus akhirnya sepakat lagi tanya kapan kamu bisa ke situ? Biar mama yang ngomong kayak gitu. Akhirnya yang kelima ulun dipanggil. Sini marah-marah. Oh, tiga ini kan dipanggil yang kuasa. Mating dong antum. Dipanggil terus malah dimarahin. Iya, malah dimarahin. Oh, ntar dulu. Wah, gede. Kameranya arahin sana dong. Pan, angkat Pan. Mantap. Ini asik nih episode nih kayaknya asik dia. Sambil mancing coba. Lanjut. Enggak apa-apa. Mbak In sudah pakai cadar waktu itu. Sudah. Dari awal dia pakai cadar ya. Iya. Akhirnya kan dipanggil kan sudah duduk kan. Dimarahin. Datang kan Ikam itu mau nikah tapi nggak minta dulu kan. Kenapa itu? Adabnya dari mana? Kamu dulu aja anakku yang ini jadi anak tirinya kan ada kan itu lakinya meminta aku melamar kayak gini prosesnya kayak gitu. Iya. Dia mamai. Iya ini nggak mau menghormati orang. Sudah bubarkan aja nggak jadi. Aduh pusing tadi akhirnya. Pusing akhirnya gini. Langsung istrinya nangis kan di situ akhirnya. Nangis dan minta. Basicnya dia menerima ya, cuman bagi orang tua dia cara antum salah ya. Iya. Nah, akhirnya kan kisah itu nangis-nangis kan sampai ngomong, Ikam sudah diapain? Kita ketemu aja kadang kan bilang, kalau kenapa ini aku tuh. Nah, akhirnya gini. Bentar ulun luruskan lah gini. Akhirnya gini. Ulun semalam pertama ulun minta ke Iin untuk ketemu Pian tapi belum bisa katanya. Nah, satu pekan kedua Pian sakit. Masa ulun ada adabnya kayak gitu? Akhirnya itu kan, Bang. Langsung yang alhamdulillah mau dengerin ya keterangan antum ya. Yang ketiga nah katanya mama yang mau bilang sama Ulak. Nah, lah ulun mau datang nggak bisa lah. Terus ulun datang sudah disekak kayak gini nggak ditanya kenapa ngono. Oh iya kah ngono. Iya jadinya gitu. Salah paham. Iya, sampai berantem lah. Langsung kan jadi nanti jelasin jelasin seperti ini. Ikam harusnya kalau orang dari itu ditanyai abahnya kayak apa ngono, jadinya nggak salah paham kayak ini dulu sampai ceramah kayak gitu sampai cerita Sidin cerita gitu ulun ingat sampai ulun sekak gitu cerita paman Nabi dia nyebutnya paman bukan kakek. Nah ulun maaf itu pamannya Mbah Abu Thalib. Iya. Kan hampir mirip Iya. Makanya jadi nyebutnya pamannya, harusnya kan nyebutnya kakeknya gitu. Abdul Muthalib. Iya. Nah akhirnya itulah ketawa jadi sudah clear sudah akhirnya. Komunikasi memang juga pelajaran buat ikhwah semuanya. Memang bagusnya itu ketika untuk Ardapit juga waktu itu ya, Mas Rahman juga artinya ketika sudah berproses dan kemudian waktu itu ada perantara dibantu, ya selanjutnya juga dibantu sampai tahap berikutnya. Artinya si perantara Rahman nanya antum, Wait, mau lanjut gak? Oh ya, Ana mau lanjut, Ana pengen lanjut ke tahap lamar. Oh, siap. Rahman juga mungkin nanya Mbak Iinnya, Mbak Iin gimana? Lu juga lanjut. Nah, habis itu baru kalau sudah tahap seperti itu, bagusnya memang sama-sama orang tua. Artinya antum sendiri nggak apa-apa, cuman bawa orang tua bagus lagi. Ya, dan memang di Jawa, waktu itu di Jawa. Dan memang kata-kata meminta, jadi ya seperti adab. Dan memang itu
harus kita apa ya? Harus kita lestarikan bahwasanya Anda kalau misalnya tertarik dengan seorang akhwat dan sudah sama-sama pengen menikah, memang proses datangnya itu betul-betul saya minta anak bapak. Jadi jadi yang pertama kan yang datang sama Mas Sugeng itu sudah. Kita cuma yang datang itu cuma ngeklirin buat acaranya kayak gitu loh. Jadi salah paham. Langsung mau weddingnya mau nikah kayak gitu aja. Kamu sudah dapainnya aja. Aduh, sudah apalagi belum tonton anak. Tapi lebih sering mertuaan ya, Oh, orang Gange ya. oh Jawa, Madura. oh Madura, iya. Tapi istrinya orang Banjar. Dua-duanya Sama. Madura. Oh, Kalau nggak salah Solo. hah? Solo. Pulang Solo. Banjar, Solo Banjar. Ya mungkin. Tapi bapaknya malah Madura. Ya. Ada masalah ya. Nah, Ya. Ketemu ya jodohnya yang Jawa Timur juga ya. iya, ketemu yang keturunan Madura semua. Lu juga keturunan Mas ya? Oh, masih ada turunan Madura ya. Siap. Gak ada masalah. Yang penting yang paling mulia di sisi Allah yang bertakwa ya. Mau dari suku apa kayak mau dari negara mana, mau warna kulit ras apa nggak ada masalah. Yang penting bertakwa. Bukan ras. Oke. Bukan rasa, Tat. Apa? Ras. Rasa. Karena lanjut Bet. Di keluarga kan sama istri alhamdulillah satu kajian. Ketika tahu antum sudah ngaji kajian sunnah, ada pertentangan nggak di keluarga? Kan pasti antum banyak berubah dong dari tampilan, dari cara bicara segala macam. Kalau dari segi mertua, alhamdulillah mertua yang perempuan mau ngikuti aja Tat. Oh, maksudnya udah ikut ngaji atau memahami aja? Kalau ini ulun kan kalau si Din kan biasanya liburnya hari Ahad kan dia ngajar. Itu kalau pas kajian tuh suka Din datang. Oh, kajian mana? Hari Ahad. Di Araman itu dulu. Oh iya. Di sini suka. Karena anak materinya lepas. Ustadz yang lain kayaknya ini waktu itu. Ustadz yang lain pakai buku dan bersambung. Anak setiap di Ar-Rahmat kayaknya judul lepas gitu. Jadi makanya orang. Oke, lanjut. Kalau Bapak belum ya? Kalau mertua itu memang si Din kayak basicnya gini enggak. Ulun bingung lah sampai si Din itu. Si Din kadang cingkrang. Jenggot kadang dia cukur masihan kayak gitu. Iya. Nah, tapi si Din tuh kalau tahlil haul itu si Din enggak meyakini juga. Enggak melakukan ya. Iya. Oh iya. Tapi si Din ya kayak ibaratnya kalau kan ini kan Ibu Tiri kan habis meninggal baruan kan. Nah. Itu tapi kan kayak baru-baru nikah. Iya, baru-baru. Nah, meninggal kan akhirnya itu keluarganya kan minta aulan. Si Din ya tafadhol, silakan loh. Nah, tapi cuma membantu aja kayak gitu cuma. Iya. Tapi si Din pribadi nggak melakukan. Nggak mau. Iya. Cuma dia sih kalau orang yang masih mengaul, jadi dia di belakang diem, nggak ikut. Kayak gitu. Selama menikah, antum pulang ke kampung nggak? Belum jauh, sering. Oh, sering ya? Iya sering. Tiap mungkin ambil cuti kan dari masjid panjang 2 minggu. Oh iya nih pemirsa belum tahu sekarang aktivitasnya di Masjid Utsman bin Affan ya. Oh ya. Sekarang Mas David itu aktivitasnya di Masjid Utsman bin Affan. Jadi udah nggak di AC lagi ya, di masjid. Nah, ketika antum pulang ada nggak kendala di sana? Dengan tampilan antum, istri antum seperti itu. Kalau dari keluarga, enggak biasa aja. Welcome ya biasa ya, welcome aja ya. Welcome. Iya. Keluarga welcome Tat. Alhamdulillah mungkin semoga lah anak berharap. Welcome atau lebih kecuek? Enggak, memang terima ya biasa ya. Biasa aja. Malah alhamdulillah kakak anak yang perempuan itu malah sering tanya Tat sekarang. Ini seperti ini seperti ini. Yang tadinya enggak ya. Iya, sekarang tanya juga kan. Tapi memang masih belum bijak tapi jadi mungkin mau melakukan. Masih kan kayak ibaratnya kan. Itu sudah benih yang bagus kan, udah mulai nanya, sudah pengen tahu. Orang kalau sudah mulai pengen tahu perkara agamanya itu sudah gara-garanya anaknya Tat. Oh, kenapa? Jangan gitu deh, itu kan dosa nanti Allahnya marah kan dia. Langsung akhirnya lama-lamaan anaknya tanya, Allah itu siapa Bu? Ini nggak bisa jawab. Nah barusan itu akhirnya sering nanya. Iya. Makanya itu. Tapi ada yang lucu pas kita pertama bulik itu. Pertama kali pulang ya? Kalau ke Jawa. Kan di sana kan udah punya anak? Belum. Alhamdulillah. Kan pertama kali bulik sana kan orang di sana kan belum tahu ya ada cadaran kayak gitu kan. Oh iya. Akhirnya orang bawa istri yang bulik cadaran, wah orang penasaran pada aku kayak nonton sinetron. Kayak dulu kan TV 1 kan nontonnya sinetron banyak kayak gitu.
malah dirubung ya. Kayak gitu Apa mungkin karena mereka dulu tahu siapa antum, ini pulang-pulang bawa istri Iya, saudara. mungkin. Oh gitu Iya. ya. Terus ada nada miring nggak? Lebih ke penasaran ya. Iya, lebih Bukan besar nada aja. miring ya. Enggak. Soalnya kan ulun nggak pernah konstruksi, cuma ulun nyapa aja orang semua biasa seperti biasa. Ya. Berarti sebenarnya saya dengan image buruk kampung antum ada sisi baiknya juga berarti. Iya kan? Nggak ada penolakannya, lebih kepada penasaran. Ini apa ini? Nggak ada kayak Kan gitu. sebagian tuh subhanallah, jangankan istri cadaran, dia memelihara celana saja di atas mata kaki, dia sudah mulai melihara jenggot saja, udah dibilang macam-macam, dibilang sesat, dibilang ikut kajian sesat, padahal Enggak, tapi mungkin lah ulun lihat dari sekarang di biasanya ulun musola sholat itu ada buan HTI masuk memang gitu. Jadi mungkin mereka sudah nggak tanda tanya lagi, kan nanti juga ada yang bercadar sudah. Iya, kalau memang dari tampilan terkadang karena tampilannya sama, cuman yang mereka temui adalah pemahaman yang menyimpang, apalagi untuk seperti tadi HTI dia sudah ditutup istilah sama pemerintah, orang akan pukul rata. Oh kayak gitu juga, padahal kan kita bukan. Iya. Tapi kadang anak pahami semalam tadi kan ada itu kakak ponakan itu, dia itu bilang ya aku juga ikut kajian roja ngono. Akhirnya alhamdulillah akhirnya ketemu tat. Pas di situ kita kumpul sama kawan-kawannya, pemahamannya kok beda, roja kayak gini anak gitu kan. Padahal ikut kajian roja. Iya, katanya gitu roja. Ternyata anak seperti hati. Tapi ikut nonton aja. Iya. Memang istilahnya cuman kalau misalnya yang namanya juga hidayah susah ya. Orang kadang-kadang bukan orang ya, banyak orang bahkan yang di Madinah waktu umroh terakhir cerita-cerita sama Ustaz Rizkon Toiba, dia bilang memang hidayah itu sangat mahal. Entah mau istilahnya masuk Madinah pun, kalau misalnya dari pergi dan ketika di sana tetap dengan pemahaman lama, keluar ya nggak berubah, sampai lulus nggak berubah. Itulah mahalnya hidayah. Artinya apalagi orang umum ya, ini masuk kampus loh. Artinya masuk ke sarangnya istilahnya. Kayak cerita kamu kawan Ustaz Tamat itu. Iya. Belum pernah diceritain. Iya, istilahnya sampai lulus pun dengan pemahaman lama. Jadi kampusnya tidak merubahnya. Tuh tanya Ustaz Hafiz tuh. Ya, Tat ya. Ustaz Hafiz. Kamera arahin sana dikit. Artinya kalau misalnya orangnya memang tidak mau membuka diri ya. Awalnya teman-temannya kayak gitu juga. Artinya di Madinah temannya kayak gitu-gitu juga, ya nggak bakal berubah ya. Dia ikut kajian tambahan. Terus berapa tahun? Artinya lulus ya sama aja ya. Iya, semalam kayak satu tadi cerita lawan anak kan kalau kita memang sekolah di sana kan. Terus kita memang belajar yang kayak akidah yang memang yang kita pelajari sekarang. Tapi pas kajian dia pada asar sampai maghrib dia ke yang lain, ke yang menyimpang itu. Ya. Mahal sekali hidayah saya. Jadi artinya jangankan kita yang di Indonesia yang kemudian jauh gitu ya, artinya yang betul-betul ke Madinah pun, kalau misalnya kayak Ustaz Hafiz tadi orangnya sampai lulus pun nggak berubah. Mahal sekali. Maka bersyukur sekali untuk semua ikhwah pemirsa semua di luar sana ketika diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, diberikan kemudahan kemudian mengamalkan ilmu, ketemu dengan teman-teman yang istilahnya rohnya sama gitu, tuh nikmatnya luar biasa. Tapi pas kalau pandemi ini ulun lihat kebanyakan jamaah ya kayak di sekitar Muba itu kan. Dulu kan alhamdulillah dia mau hijrah mau kayak gitu kan masuk. Sekarang sudah lama nggak kajian, saya nggak lihat. Hilang sih. Memang kalau misalnya dari diri kitanya nggak menjaga dengan tetap ikut kajian walaupun online, ya futur. Ana aja nih, ini Ana ngomong sekarang nih Fit, biar David juga tahu. Di dua pekan terakhir ini memang tiap malam Ak David sama Ak Supian itu tiap malam mesti nanyain, "Tat, besok kajian nggak?" Jadi biasanya bisa Ak David duluan yang nanya, bisa Ak Supian duluan, "Besok kajian nggak?" Itu di diri Ana gitu ya. Semasa pandemik ini ya, itu dorongan untuk liburin aja itu luar biasa kuat. Nah akhir-akhir ini yang Ana rasa gitu ya, dan Ana belum cerita ke istri,
Itu sudah ding, anak kemarin cerita ke istri. Pas detik terakhir mau kajian itu, Pit, mesti sakit kepala. Jadi begitu antum nyiapin barang tuh, anak mesti duduk di dalam tuh. Sakit ya. Pas mau anak tinggal keluar kajian, David udah nyiapin semuanya kan. Sakit kepala. Akhirnya apa anak digoda ya. Untuk kemudian ini anak liburkan. Yang kayak gini-gini kalau anak iyain, anak akan libur terus. Akhirnya anak lawan dalam keadaan sakit kepala. Karena datangnya itu unik. Kok nggak dari tadi malam? Kok nggak dari misalnya sebelum subuh? Begitu pas mau kajian, nggak tahu dibikin ditiup sama dia atau gimana gitu ya. Kalau dulu malesnya ngisi kajian itu begitu mau keluar rumah. Kalau kita ikuti, akhirnya kita cancel. Jamaah kecewa, takmir kecewa. Kalau sudah termulai bahasa Banjarnya, kalau kita sudah memulai satu kali, di momen-momen yang lain kita akan mudah kemudian meng-cancel. Jadi harus dilawan terus itu untuk anak pribadi ya. Anak pribadi juga pernah. Iya, kalau nggak dilawan, dia akan begitu terus. Makanya kata David, Tat kajian nggak? Kajian aja Pit, piano yo nggak hajar aja Pit, hajar. Padahal mungkin lelah, mungkin sakit kepala. Anda juga tahu dia kan tiap hari nih harusnya meliburkan dia juga nggak apa gitu, tapi enggak lah. Karena takutnya sudah masanya seperti ini, kemudian kesempatan untuk malasnya lebih banyak. Tapi kalau nggak dilawan, ya udah tambah. Jadi memang intinya ke orangnya juga. Yang jadi masalah terkadang eksternal, bukan orang yang nggak mau ngaji. Kuotanya nggak ada. Iya, kuotanya nggak ada, mahal. Sayang kita nggak bisa bagi-bagi kuota, Pit, ya. Yang nonton kita bayarin. Lanjut. Jadi di sekitar Maba banyak ikhwah juga seperti itu ya. Yang mudahan lah, ini kan kita udah hijau semua nih. Ya. Tapi satu yang kuning, malah di pemurus masih kuning. Anda baru lihat kemarin datanya. Yang merah ada satu masih. Masih ada merah ya? Oh, malah masih ada ya? Ada satu. Satu kecamatan kalau nggak salah seberang masjid. Oh, masih ada gitu informasinya ya? Itu. Tapi kalau belum pastinya belum tahu. Iya. Tapi soalnya Anda lihat abis yang Irsyad kan ada posting di grup tuh. Udah selesai semua, sudah keluar. Bebas dari zona merah. Bebas dari zona merah. Itu waktu Irsyad ngomong, Ana sorenya tuh ngelihat yang kuning masih ada dan itu pengurus dalam. Sisanya udah hijau semua, Pit. Dan lah cepat selesai karena memang ketika sama-sama ke masjid, sama-sama beribadah, lebih menguatkan satu sama lain nih. Kok di rumah, apalagi misalnya pasangan kita nggak menguatkan, selesai lah. Kalau nggak digebrak sama istri di rumah, udah. Dulu pas pandemi kita malah main game kan. Ya kayak nggak masalah yang lain nih, masalah yang lain nih. Ulun berani ngadilin dah, Ana minta izin ke Iyat untuk buka masjid, untuk tertutup aja untuk lingkungan yang di Masjid Imam Syafi'i juga dibuka, tapi ya internal teman-teman yang di dalam. Jadi alhamdulillah ada santri juga kan sekarang ke masjid terus aja. Ya, siap. Oke. Sekarang kalau bisa kemudian berbagi kepada teman-teman di luar sana, pesan antum untuk teman-teman di luar sana dari pengalaman antum yang dengan masa lalu seperti itu, kemudian sampai sekarang bahkan di masjid kerja antum ya, apa yang antum bisa bagi ke teman-teman? Ya kalau ulun pribadi sih ibaratnya kalau ibaratnya sudah ngaji ya, terusin aja, pokoknya jangan sampai lelah. Ya masih lelah terus ikut Hajar aja ya. Karena ulun pernah hampir belum nikah dari Senin nyari nyawain dari Senin sampai Senin lagi itu nggak pernah bolong. Akhirnya pernah ulun bolongkan satu, jadinya bolong itu. Ya. Jadinya futur. Jadi futur. Ini lebih banyak futur. Kalau sudah dimulai akan ikut terus. Ya, Dan seperti itu juga artinya antum yang ngaji seperti itu, yang ngisi kajian juga seperti itu. Kemalasannya akan datang kalau sudah mulai dilibur-liburkan. Ana dulu ingat sekali, Ana sama Ustaz Ahmad dan Ustaz yang lain, Ustaz Febri juga ada di mobil sama Syekh Ali Tuwaijiri. Mungkin antum masih ingat. Syekh Ali Tuwaijiri kemudian beliau ngasih nasihat, pokoknya selama kamu bisa bangun dari tempat tidurmu, artinya kamu bukan sakit yang harus rebahan, kamu masih bisa bangun dari tempat tidurmu, jangan pernah cancel ceramah. Wah, itu nancep banget di hati semua ustadz. Selama masih bisa bangun dari, kamu umur berapa ditanya sama beliau, kamu umur berapa? Saya 30 sekian. Kalian semua masih muda katanya, aneh loh udah 50 sekian dan ana nggak pernah cancel ceramah katanya. Oh iya juga ya, karena kalau sudah dimulai ya akan gitu. Itu untuk si penceramah akan iyalah ntar aja cancel lah. Kayak lubang ini kayak pagi-pagi kita sini. Wow, dorongannya kuat. Tadi malam kajian kajian aja Pit. Pokoknya tapi sebentar. Tapi sebentarnya 50 menit ya.
Padahal niatnya kita 45 menit aja ya, nggak ada pertanyaan. Sip tat kan. 50 menit. Karena kalau diiyain nanti mudah kita akan cancel. Itu untuk ustadznya. Tapi untuk yang hadirnya, ketika antum biasa rutin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, antum kurangin, nanti malah berkurang, bahkan nggak ngaji lagi. Karena ya udah menang ya, setannya udah menang, dia udah ditarik dari ketaatan. Ulun ngatasi ini aja kan, ibaratnya ambil dalil gawean dulu kan, mendingan deket masjid, meskipun ibaratnya kan kalau gajinya nggak sebanding dengan yang dulu tapi alhamdulillah lebih ada tenang, rezekinya, lebih tenang, lebih nyaman ya. Sholat tetap terjaga kan, ibaratnya, harus buka masjid, jadi kan harus datang dari ke masjid ini. Ya, emang yang banyak yang kita dapatkan dari teman-teman yang hijrah, ketenangan itu, poin ketenangan itu yang mereka dapatkan. Dengan semua masa lalu, dengan semua pekerjaan di masa lalu, ketenangan ini yang susah. Ibadah nyaman gitu kan. Oke, jadi ini buat antum, buat teman-teman gitu ya. Pokoknya jangan putus ya. Ajar aja terus. Capek ya memang. Memang ini laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini memang kita diciptakan dalam keadaan susah dan payah. Kita capek terus. Mau leha-leha nantilah di surga aja. Oke, habis itu kesan untuk kajian sunnah bagi antum gimana? Menyusahkan, bikin pusing, susah dipahami, keras? Enggak, kalau ibaratnya kalau memang kayak ibarat ya, kalau hati kita sudah menerima, itu kalau kajiannya lebih mendalam tuh lebih penasaran banget. Ya. Jadi lebih pengen belajar lagi. Lebih belajar lagi. Kenapa sholatku salah kayak gini? Kenapa ini gue salah kayak gini? Nah gitu jadinya enak lagi. Tapi kalau misalnya dari awalnya rasa penasarannya ada, ya benih hidayahnya kan ada. Tapi dari pertama udah nolak, susah, repot jadinya. Mungkin sampai di sini dulu pemirsa wawancara kita bersama David Agus Cahyanto. Agus berarti jelas lahirnya bulan September. David Agus Cahyanto. Insyaallah ini episode 13. Mudah-mudahan ini obrolan singkat kita dari riam kanan bermanfaat. Yang buruk dari kami misalnya, mohon maaf. Yang buruk dari kami mungkin di masa lalu yang kami ceritakan juga tidak perlu diikuti. Sekarang insya Allah masanya semua kita beramal jadi insan yang lebih baik, dan ketaatannya cuma sebentar, mungkin cuma sampai besok karena kita nggak tahu umur sampai kapan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.